Maka di sini teman-teman sekalian, orang buat dosa sama Allah Subhanahu wa taala tidak ada solusinya kecuali istighfar. Dan contoh terbaik adalah istighfar yang sedang kita bahas ini. Bagaimana kita membaca teman-teman sekalian, astagfirullah, 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 begitu salam, ucapan pertama itu memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dalam sholat kita ada kelalaian-kelalaian, kita mengkhayal, tidak khusyuk dan segala macam. Ini penting. Lalu Ali mengatakan, tidaklah seseorang hamba diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristighfar sementara dia Allah berkehendak untuk mengadabnya. Kalau lisan kita bisa mengatakan astagfirullah, habis sholat ini kan astagfirullah. Apakah ada lafaz lain Ustaz? Ada dalam hadis ya, yang menyebutkan keutamaan sifat Allah Al-Hayyul Qayyum, zat yang maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya. Dalam sebuah hadis yang dihasankan seingat saya oleh para ulama, siapa yang membaca astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ada hayyul qayyum, wa atubu ilaih, maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Tapi ini bukan dibaca selepas salam ya. Anda perlu dengan bijak teman-teman ya, dan ilmu yang cukup meletakkan semua apa yang diajarkan Nabi SAW pada tempatnya. Kalau Nabi SAW sudah menentukan jenisnya, jumlahnya, waktunya, tempatnya, tidak usah diubah-ubah, kan gitu ya. Selepas salam istighfar 3 kali dan lafadznya astagfirullah. Begitu hadisnya riwayat Muslim tadi, astagfirullah, astagfirullah. Nah ini Anda mau ganti dengan istighfar lain, Anda butuh dalil kan gitu. Kalau Anda mau bijaksana, tapi Anda bebas, silahkan saja. Ini kami menyampaikan supaya Anda renungi ya, sehingga ibadah kita tuh betul-betul mengikuti prosedur yang ada. Tujuannya untuk itu. Karena kalau kita ikuti prosedur yang ada, kita selalu aman kan. Di alam kita manusia saja kalau kita ikuti prosedur yang ada, kita akan aman. Nah, kita bekerja misalnya, kita ikuti prosedur dan peraturan yang ada, kita akan dapat gaji kita, dapat hasil kita. Ya. Kita bisnis kita yang kemana, pokoknya apa saja kita kerjakan, kita ikuti prosedur, maka akan aman. Tapi kalau tidak, maka jadi masalah. Ya. Bisa diterima, bisa dimaafkan, bisa juga tidak. Yang jadi masalah ini kalau tidak dimaafkan. Maka ikuti prosedur, penting. Prosedurnya adalah selepas salam astagfirullah, astagfirullah, itu lafaz Nabi. Dan kita tidak lebih pintar daripada Nabi SAW. Nah itu poin ya. Semoga bisa ditangkap poin pesannya di sini. Jadi kalau Allah memudahkan lisan seseorang hamba mengatakan astagfirullah, berarti Allah sudah memang tidak ingin menginsani, karena Allah berikan dia kesempatan mengucapkan. Kalau Allah tidak mau teman-teman kita mengucap istighfar, kita akan terlalaikan. Kemudian Luqman Al-Hakim yang disebutkan dalam surah Luqman namanya, ada mengatakan dia Nabi, kita mengatakan alaihissalam ya, bahwa dia berwasiat kepada putranya, wahai anakku, Allah memiliki beberapa waktu tidak ditolak orang yang meminta pada waktu itu, maka perbanyak istighfar. Jadi misalnya kayak sepertiga malam ya, itu kan waktu mustajab doa ya. Tapi apa yang Allah perintahkan itu, wabil asharihum yastaghfirun, dan pada waktu sahur mereka banyak istighfar. Anda bangun setengah jam sebelum subuh atau 1 jam Anda sudah sholat malam, masih ada waktu, banyak istighfar di situ. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala istighfar itu. Dan Allah memang menanyakan kepada para malaikat jadi sepertiga malam, apakah ada hamba-hamba yang beristighfar, maka saya maafkan. Kan begitu. Aisyah berkata radhiyallahu anha, Tuba itu nama surga ya. Menurut pendapat sebagian ulama, nama pohon di surga. Bagi orang yang mendapatkan banyak istighfar dalam buku catatan amalnya. Abu Minhal berkata rahimahullah, tidaklah seorang hamba didampingi dalam kuburnya oleh pendamping yang lebih dicintai daripada istighfar. Itu yang paling dia suka. Al-Hasan Basri berkata rahimahullah, perbanyaklah istighfar. Jadi bukan cuma istighfar, perbanyak, selalu astagfirullah, astagfirullah, gitu aja. Perbanyak. Di rumah-rumah kalian, di meja-meja makan kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar-pasar kalian, di majelis-majelis atau pertemuan-pertemuan kalian. Karena kalian tidak tahu kapan ampunan akan turun. Seorang Arab Badui berkata, siapa yang ingin menjadi tetangga kami di tangan kami, hendaklah memperbanyak istighfar. Karena istighfar adalah awan tebal yang mengandung air hujan. Artinya mereka sampai memahami istighfar sampai pada level itu. Artinya kalau ada yang mau menjadi tetangga kami hanya minta satu. Syaratnya mereka banyak istighfar kepada Allah. Karena dengan dia istighfar, kami juga istighfar, maka akan turun hujan. Maka semua akan subur. Hewan-hewan ternak akan bisa hidup karena ada air. Dengan air hujan juga tumbuh
rumputan, ya, perkebunan mereka, pertanian mereka segala macam gitu. Bakar bin Abdullah al-Muzani rahimahullah berkata, kalian banyak berbuat dosa, maka perbanyaklah istighfar. Karena sesungguhnya kalau orang menemukan istighfar dalam catatan amalnya pada setiap jarak dua baris berbuat dosa, astagfirullah, dia akan senang melihat tempat itu. Tentu ini bukan, jangan mengambil poin negatifnya, jangan selalu mengatakan, oh kalau gitu kita buat dosa aja terus lalu kita istighfar. Bukan itu maksudnya. Artinya kalau ada orang sampai buat dosa, jangan berhenti beristighfar. Tentu usahakan jangan mengulangi dosa tersebut semaksimal mungkin. Jangan dia bermain-main sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang bisa tergoda dalam berbuat dosa, tapi yang penting dia kembali kepada Tuhan.